beberapa saat setelah itu berganti jadi bau anyir. Anjir merinding cok. Oke, kembali lagi bersama kita. Salam Lestari. Salam Lestari. Masih bersama saya Rizal dan masih juga bersama Bung Kobra petualang. Gimana, sehat Bung Kobra? Alhamdulillah sehat Masih- aja. masih sehat, aman? Alhamdulillah aman. Oke, pada video kali ini kita masih ingin membahas nih tentang pendakian Gunung Slamet. Ya, oke. Nah, di video sebelumnya itu kan kita membahas pendakian perdana Mas Kobra dan kawan-kawan ke Gunung Slamet dengan persiapan dan perlengkapan yang belum matang lah, kalau bisa diambil ininya. Terus yang saya tangkap juga kesimpulan dari video sebelumnya itu kan salah satunya ya jangan egois lah. Jangan egois. Jangan Terus egois. kesiapan fisik, Ya. mental itu harus ditingkatkan. Nah, yang kali ini pengen dibahas itu kan yang pengen saya tahu ya, pengen saya gali itu di Gunung Slamet itu kan pendakiannya lewat Bambangan ya. Bambangan Purbalingga, betul. Nah, setelah melakukan persiapan matang, terus perlengkapan, mungkin ada kendala-kendala lain lah yang dialami Mas Kobra selama pendakian. Soalnya yang saya ketahui Mas Kobra itu bukan 1 kali 2 kali pendakian ke Gunung Slamet. Nah, kan udah sampai 3 kali 4 kalinya lah beliau ini mendaki Gunung Slamet. Mungkin ada kendala-kendala lain dalam hal ini mistis. Oke. Apalagi lewat Bambangan tuh, jalur Bambangan kan terkenalnya dengan jalur yang penuh dengan mistis. Di 9 pos itu, apalagi yang di pos 4 itu apa namanya? Yang kemarin dibahas itu Samarantu. Nah, mungkin ada pernah pengalaman lah hal mistis yang Mas Kobra alami selama pendakian ke Gunung Slamet. Gimana ya? Ya, sebelumnya mohon maaf, bukannya niat sombong ya atau apa. Memang total pendakian lebih lah dari 5 kali ke Gunung Slamet itu karena saya sekolah di sana dekat gitu. Jadi banyak juga ya, betul, pengalaman bisa dibilang mistis. Tapi dalam artian begini, mistis itu bukan sekedar hantu saja. Jadi intinya yang di luar nalar kita lah ya, di luar logika, itu bisa dikatakan mistis gitu. Adapun pengalamannya memang sering. Ini yang aku ceritakan yang pertama naiknya apa seluruh yang dialami di Slamet nih? Keseluruhan naik itu selama berapa kali tadi? Sampai lebih dari 5 kali, sampai ada 8. Kita rangkum aja semua kejadian-kejadian mistis yang Mas Kobra alami di video kali ini. Kita rangkum semua. Kita ambil yang poin-poin yang menjurus ke mistisnya aja yang ke istilahnya mendekati ke yang di luar nalarnya, hantunya atau apa. Tapi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Saya bukan anak indigo. Saya bukan anak indigo atau orang yang ahli dalam permistisan dunia lain. Ini hanya cerita cerita mengungkapkan pengalaman yang real dialami oleh saya gitu. Sekedar share kepada teman. Sekali lagi ini video ini bukan untuk maksud menakut-nakuti para pendaki, apalagi menghalangi jadi bukan. Wah, jadi takut. Ini bukan, ini cuma sekedar
pengalaman. Ya, pengalaman Mas Kobra. Supaya teman-teman lebih berhati-hati. Nah, iya. Lebih bisa menjaga sikap di itu tempat paling tersebut. paling utamanya itu. Iya. Betul. Begini ya, taruhlah yang pertama dialami. Yang pertama dialami keanehannya yaitu memang betul yang di pos 4 di Samarantu itu. Di Samarantu itu. Saya waktu itu mendaki bersama teman lain, bukan yang kemarin, ada teman lain, tapi dengan total orang sama 5 orang. Ya. Singkatnya saya naik waktu itu buru-buru dan tergesa-gesa, maksudnya kita persiapan udah matang tetap. Cuman waktu itu disesuaikan dengan jadwal kuliah, pulang kuliahnya agak sorean lah, kita langsung mangkat. Dan saat itu kita nggak stay dulu di base camp, kita langsung cabut naik, kita langsung mendaki karena ya memang pendaki malam tidak disarankan ya. Cuman waktu itu kita persiapan mental sudah oke, udah peralatan, senter dan lain-lain sudah memadai itu. Kita lanjut naik, tapi kembali lagi faktor alam yang tidak bisa diprediksi, cuaca ya buruk. Nah, saya stuck di sebelum pos 4. Beberapa meter lagi pos 4 lah. Jadi kita mau buka tenda di situ udah gak ada lapak. Ke pos bayangan yang kemarin dibahas di video sebelumnya itu jauh. Harus turun lagi, gak ada lah istilahnya. Apalagi pos 3. Ke pos 5 apalagi pos 4 juga belum sampai ya. Yang terdekat saat itu untuk dapat lahan buat buka tenda itu di ngecamp. Pos 4. Nah, pada waktu itu dengan berat hati. Pukul berapa tuh naik? Waktu itu naik ya, saya pulang waktu itu kan saya kuliah praktik. Saya ada 3 dan saya lebih banyak praktik waktu itu. Pulangnya sore sekitar pukul 4. Prepare kan, mangkat mau maghrib. Saya maghrib udah di base camp dan habis maghrib kita mangkat. Jadi pas sampai ke lokasi tersebut kurang lebih itu waktu dulu itu kita santai. Jalan memang sepi, cuman santai pendakiannya, menikmati. Ya karena malam jalur juga gak terlalu jelas. Pas waktu itu sampai jam 12:30 lah. 12:30 malam. Mangkatnya juga habis maghrib. Itu di pos 4 itu. Sebelum pos 4. Pos 4. Nah, dari sekitar kurang lebih jam 12-an itu udah turun hujan. Jadi terpaksa mau tidak mau yang di paling dekat pos yang memungkinkan itu. Karena waktu kita di sebelum pos 4 itu gak ada buat lahan tenda, gak ada. Padahal kan sebelumnya Bung Kobra kan pernah bilang juga bahwa di pos 4 itu jangankan untuk berkemah buka tenda, istirahat pun kita hindari. Nah, kita hindari lama-lama lah, istilahnya cuma sebatas minum, lanjut lagi. Tapi dengan mungkin faktor alam gak bisa di urgent lah istilahnya. Jadi Bung insidental Kobra itu buka tenda di pos 4. Nah, kejadian apa nih yang paling janggal lah istilahnya? Yang paling janggal yang Mas Kobra alami? Yang paling janggal memang dari awal kita mendirikan tenda udah beda lah ya. Beda energinya, beda bukan hawa atau gimana, energinya cuman beda. Tapi itu oke karena keadaan di alam dan karena mungkin sugesti kita udah lain gitu. Nah, tapi yang janggalnya sekali, yang sangat nyata di depan mata, itu pas saya terbangun dari tidur. Saya waktu itu sampai kan 12:30-an tuh. Beres-beres tenda, karena itu packing dalam tenda juga bukan packing ya, Pak. Beres-beres kan biasanya carrier buat kepala itu enak lah. Tapi ini kan enggak langsung brok dengan keadaan darurat, hujan, apalagi hujan. Gitu. Kita langsung di dalam tenda rebahan, begitu safety lah pakai flysheet. Yang penting nggak ada air masuk. Kita semua langsung terlelap tidur. Saking capek, terus ya cuaca tidur. Mental udah kena. Mental udah diajar habis-habisan, fisik udah diajar habis-habisan, langsung tepar semua. Kurang lebih itu nggak lama loh. Padahal tidur berasa udah berjam-jam. Jam 2-an kurang lebih saya terbangun. Kalau nggak salah itu saya sempat memang lihat jam. Itu jam 02.16-an lah. Jam 2 lebih lah.
jam 2 lebih terbangun. Dan sialnya saat itu kebelet. Apesnya itu saking grogi, ketakut atau dingin atau apa, kebelet pengen pipis gak bisa ditahan lagi. Mau di botol di dalam tenda masih terisi air. Masih ada air, gak ada yang kosong. Adapun yang udah mengurangi kan masih ada airnya, masa mau dibuang kan masa depan itu airnya. Iya. Kalau di gunung. Dengan sangat berhati-hati saya keluar untuk Memberanikan memberanikan diri keluar. Dan maaf, memang saya jujur saya memang kencing di sekitar pos 4 itu, tapi saya menjaga etika dulu, minta izin dulu, punten dan segala macam, tapi gak jauh dari tenda, masih di sekitar, karena terlalu jauh saya gak berani. Takutnya gimana itu. Ternyata yang ditakutkan terjadi. Saya pas kembali ke tenda, buka tenda, kan saya jumlah 5 orang. Saya kencing keluar. Harusnya yang di dalam tenda 4 dong. 4 dong. Nah, iya. Pas buka tenda mau masuk lagi tuh yang tiduran itu 5 orang. Coba berarti hitung. Sama Mas Kobra jadi 6. Ya 6. Lah itu siapa? Tapi itu wujudnya itu kelihatan apa enggak? Kelihatan di depan mata seperti pendaki lagi dalam sleeping bag lagi tiduran. Jadi hitam, blank gitu. Blank hitam. Ya waktu itu saya nggak pakai penerangan dalam tenda. Penerangan kurang. Iya. Nah, tapi saya sempat menghitung itu 5. Udah dihitung berkali-kali. Oh, udah berkali-kali ya kan, itu bisa membedain mana carrier, mana manusia yang lagi tidur kan beda. Beda ya. Nah, terus mungkin itu pada waktu itu kalau bisa jadi juga logikanya ya Mas Kobra kan satu kecapean. Oh iya. Fisik kurang. Terus yang kedua baru bangun, mungkin masih ngantuk atau apalah. Masih pandangan juga samar-samar. Saya juga waktu lagi samar-samar gak sadar ya, itu namanya posnya kan samar hantu. Oh iya. Posnya juga samar hantu. Berarti ya bisa jadi juga kayak gitu. Mungkin kalau menurut logika. Tapi kalau kembali lagi tadi kan Mas Kobra ini apa ya, menceritakan pengalaman. Iya. Ini tergantung teman-teman mau percaya mau atau enggak tidak, gitu ya. Gak apa-apa, it's okay, itu versi saya seperti itu. Iya. Nah, itu apakah cuma Mas Kobra aja yang mengalami pengalaman itu atau teman-teman juga sempat dibangunin atau apa gitu? Mereka posisi tertidur pula, saya tidak berani membangunkan. Karena kenapa? Saya tahu posisi mereka itu sedang capek banget ya. Kalau saya membangunkan mereka, fisik mereka besoknya itu bagaimana? Saya gak berani. Sampai sekarang pun saya selama pendakian sama teman-teman, di jam istirahat itu saya gak berani untuk mengganggu mereka. Kalau kecuali hal yang urgent. Dan waktu summit. Iya. Sekali. Nah, mungkin Mas Kobra gak mau membangunkan mereka juga karena takut mereka itu ya kasihan lah untuk menjaga fisiknya mereka. Terus kalaupun dibangunkan dengan tadi ketakutan Mas Kobra, takutnya mereka juga ikut panik itu lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya mungkin. Yang celakanya itu jadi karena tingkah laku kita panik, sugesti melakukan tindakan yang di luar kontrol, itu yang mencelakakan. Itu yang mencelakakan, bukan hantu atau bukan apa ya makhluk yang bikin lainnya celaka. Itu yang lainnya palingnya cuman ya mereka menunjukkan bahwa saya itu di situ. Tergantung kitanya aja gitu. Tapi ya namanya manusia ya. Meskipun mereka tidak mengganggu pas waktu itu, saya takutnya luar biasa. Kirain biasa-biasa aja gitu, berani. Gagah. Gila, gak ada yang gagah kayak gitu, gak ada. Anak indigo juga mungkin ya, anak indigo pas kalau pertama kali buset pasti gak ada gitu lah gitu, manusiawi lah. Minimal kaget gitu. Takut sih mungkin ada yang berani, nggak takut, cuman kagetnya pasti ada, manusiawi. Nah, singkat ceritanya, saking saya takutnya, saya terpaku masih di dekat pintu tenda. Belum masuk, saya belum berani, sambil nutup tapi nggak disleting, sambil mikir. Berhitung 5, 6, 4. Wah, masih nggak percaya itu. Iya, bagaimana? Gitu. Tengok lagi 5, tutup lagi, mikir. Terus saya baca sebisa mungkin ya, meskipun yang ayat-ayat pendek gitu ya bisa. Dibuka 4 lagi.
baru bisa masuk. Baru saya berani untuk masuk. Dan langsung tutup tenda. Tidur. Takutnya masuk lagi. Tidur lagi. Tapi gak terlelap. Ya namanya orang keadaan takut, mana mungkin bisa terlelap tidur. Gak mungkin. Meskipun iya, mata merem, ini tutup, tetap pikiran tuh. Wah, takut gila. Bener kejadian. Selang beberapa menit, setengah jam lebih lah, hampir jam 3-an, kurang lebih jam 3, setengah 4. Emang gak ada terjadi apa-apa setelah itu. Cuman pas menginjak setengah 4 kurang lebih, ada wangi kembang, wangi bunga. Di sekeliling itu wangi bunga. Di sekitaran. Ya, yang terhirup sama saya loh, yang terhirup sama saya itu wangi kembang. Itu entah kembang apa, entah bunga apa, itu gak tahu mawar, gak tahu melati, gak tahu apa, yang jelas itu semerbak sekali. Iya. Yang lagi mekar-mekarnya bunga. Kan aneh. Teman-teman itu yang lain yang berempat tertidur masih. Gak sempet ada yang bangun atau apa enggak, gitu. Enggak. Sangat lelap sekali mereka karena kecapean. Berarti pada waktu itu cuma Mas Cobra yang mengalami hal tersebut. Setelah apa tadi mencium wangi-wangian di sekitar, apa yang dilakukan Mas Cobra tuh? Yang dilakukan saya semakin memejamkan mata, semakin memojokkan saya di pojok tenda karena takut. Tapi gak bisa tidur. Kita gak bakal bisa tidur. Saya gak bisa tidur kalau keadaan seperti itu. Tapi lama kelamaan kalau saya bersembunyi terus, penasaran ada. Iya, manusiawi. Penasaran pasti. Apa itu? Apakah ada yang lewat pakai parfum atau ada yang istirahat di situ pendaki wangi atau gimana? Yang namanya orang meskipun takut tetap rasa penasarannya tinggi. Ibaratnya yang pengunjung ke rumah hantu. Kan takut mereka, tapi penasaran pengen masuk aja. Nah, gitu. Penasaran. Saya buka lagi ya tenda penasaran, tapi nggak terlalu lebar, ngintip sedikit. Percaya nggak, di luar itu taman bunga. Taman bunga gimana ya? Taman bunga gitu. Jelas. Tapi nggak jelas kayak siang hari, kayak malam hari. Tapi kita berada di tengah-tengah taman bunga. Kelihatan kan putih-putih dalam kegelapan, bunganya gimana, jelas wanginya juga. Nah, dari penasaran itu Bung Cobra sempat keluar gak lihat-lihat? Oh enggak, saya gak berani keluar. Saya gak berani. Logika saat itu saya masih main. Bahwa saya waktu terakhir kali berada di sini itu hutan. Gak mungkin ada bunga. Masih ingat lah. Iya, masih ingat. Gak mungkin tiba-tiba tumbuh bunga, gak mungkin secepat itu, gak mungkin. Saya terakhir itu, dan memang di situ hutan, nggak ada bunga yang seperti itu. Tutup lagi, mikir sambil kembali baca ayat-ayat yang mikir saya tahu. Ini mimpi atau nyata? Atau ini mimpi apa? Dalam pikiran itu, ini benar apa enggak? Ini saya ada di dunia lain atau di dunia nyata? Ini mengganggu. Pokoknya pikiran, buset, kagak karuan. Sempat juga terbesit pikiran, ini teman-teman gue bangunin apa jangan? Sempat juga, karena gue gak mau takut sendirian dong. Tapi saya juga sisi lain gak mau mengganggu mereka yang lagi istirahat ya. Itu aku bingung. Akhirnya saya kembali minta tolong sama Yang Maha Kuasa. Iya. Saya baca ayat-ayat suci sebisa saya dan tetap fokus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kembali dibuka, masih bunga. Saya nyerah, tutup lagi, saya berdiam diri. Lama kelamaan hilang, memang hilang. Wanginya hilang. Sempat ditengok lagi keluar? Belum berani. Saya masih merasa-rasa, mengendus-endus apakah ini benar-benar hilang atau masih ada. Pas benar hilang, lumayan agak lega. Beberapa saat setelah itu berganti jadi bau anyir. Anjir, merinding, Cok. Mohon maaf sekali lagi, kepada teman-teman yang lebih ahli di bidang ini gitu. Jadi bukannya mau apa, ini sekedar menceritakan apa yang saya alami gitu, di pengalaman lah ya gitu. Jadi ya. Jadi ya saat itu bau amis itu sangat gimana ya? Menyengat. Bau amis, terus bau daging segar. Ada bau daging segar. Terus bau pusaka ada,
kayak kita lihat keris yang diurus kayak gimana tuh, yang dibungkus kain kapan atau gimana itu ya, pokoknya benda-benda seperti itulah, wangi-wangiannya gimana sih, beda gitu. Sempat lagi Neo keluar Saat itu sedikit aja gue buka resleting, apakah dengan wangi tersebut di luar masih bunga gitu kan, atau kayak apa. Ya. Di situ penasarannya di situ. Pas di luar entah itu bentuknya seperti apa, yang jelas itu cepat banget, cepat sekali, sat set sat set. serius itu kayak apa ya, kayak kita santai ngopi di pasar dengan orang yang lalu lalang cepat, lalu lintas cepat itu. Tapi ini luar biasa cepatnya, luar biasa. Tapi gak kelihatan wujudnya itu seperti saya apa. gak bisa mendeskripsikan yang lewat itu seperti apa, gak bisa. Dan itu apa, gak bisa. Dan itu apa juga saya gak berani menyebutkan, dan gak bisa menyebutkan itu apa. Tapi intinya yang Mas Kobra alami itu ya bisalah teman-teman apa ya, mengimajinasikan. Ya, bisa itu sendiri ya, mengambil kesimpulan sendiri bahwa apa yang terjadi di situ yang dialami sama saya. Mungkin ada juga teman-teman yang pernah naik Gunung Selamat yang mengalami kejadian seperti Mas Kobra. Ya. Nah, karena ya di jalur, kembali lagi di jalur Bang-Bangan itu terkenalnya ya angker gitu. Iya. Nah, kembali lagi setelah kejadian itu, apa nih pengalaman selanjutnya? Apakah masih di pos 4 atau pokoknya di jalur Bang-Bangan itu kan Mas Kobra? Awalnya saya beranggapan bahwa tempat yang mistis itu, yang orang banyak katakan angker, dan saya alami juga gitu, yang angker itu di pos 4. Kirain di pos lain enggak. Kirain di pos lain itu ya aman-aman aja. Iya. Ternyata itu salah besar. Hati-hati teman-teman, berarti intinya malah di gunung manapun ya. Tapi ini khusus di Gunung Selamat. Di pos manapun kita harus berhati-hati dan harus bisa menjaga, karena bukan hanya pos 4 yang dikenal dengan samar hantunya, yang dengan notabene artinya samar hantu. Iya. Itu ternyata di pos lain juga ada. Buktinya istri saya masih hidup, saksinya. Saksi hidupnya istri saya masih hidup, bisa ditanyakan langsung. Itu waktu pendakian ke Selamat 1 bulan setelah begitu saya menikah. Tapi itu gak dikatakan untuk honeymoon, gak. Tahun berapa itu? 2016 bulan 2016. saya nikah itu bulan September, saya Oktober naik itu saya berdua dengan istri saya. Itu bukan dalam rangka honeymoon, bukan. Saya gak berani, meskipun saya sudah halal itu, tapi di gunung saya gak berani menyentuh yang intim kepada istri pun sekaligus. Saya ini memang niatnya silaturahmi kembali ke Selamat, karena saya besar istilahnya, banyak pengalaman di Selamat, sekolah saya lah di Selamat. Dan pendakian awal juga di Selamat. Jadi saya bawa istri saya, ya disinilah saya dibentuk gitu. Saya mau ke sana. Itu saya cari aman di situ. Saya cari aman, saya mendakinya saya pilih tanggal 28 Oktober. Kan Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Iya, dengan harapan banyak orang. Biar safety lah gitu. Kita kan cuma berdua. Pas ke sana sepi. Berarti gak ada pendaki bareng. Ada cuma sedikit. Bareng enggak ada. Bareng enggak, cuman ada bareng dari pos 5. Pas di situ sepi, ya Allah, gue kira mau ramai Sumpah Pemuda. Ya memang saat itu cuaca buruk, cuaca ya musim hujan. Terus waktu itu saya juga lupa sama hari, ingat-ingat waktu di pos 1, ternyata itu malam Jumat 20, berarti 28 ya, saya kalau nggak salah 27-nya atau 26-nya mangkat ke, berarti malam 28. Iya, malam 28 niatnya mau merayakan Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda di Gunung Selamat. Dengan harapan bisa bergabung dengan teman-teman pendakian lain. Tapi Mas Kobra enggak sempat kontak-kontak dulu sama teman-teman untuk melakukan perjalanan pendakian bersama. Enggak, waktu itu saya memang pengen quality time bersama istri saya. Mau quality time dengan istri saya berdua, petualangan berdua lah istilahnya gitu, serunya itu. Memang istri saya juga suka mendaki juga. Nah, singkat ceritanya kita sampai pos 1 itu berangkat saya itu sore juga, karena dari rumah dari Tasik berangkat siangan sampai base camp Bambangan. Memang sempat singgah dulu ke Purwokerto silaturahmi juga, saudara, ya. Terus sampai di sana itu sorean dan langsung naik mendaki.
Nah, persiapan udah oke. Persiapan itu udah oke dong, alat-alat juga udah mapan lah ya. Meskipun mereknya nggak yang Sultan gitu, tapi cukup lah gitu untuk kualitas di ketinggian 3000 udah oke lah. Nah, pas sampai di pos 1 kita memutuskan untuk camp aja di situ deh, cari aman. Di situ nggak ada siapa-siapa dan mohon maaf sekali di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa jangan mendirikan camp di dalam shelter ya. Ya, tapi untuk saat itu nggak ada siapa-siapa, satu orang pun nggak ada siapa-siapa, lagi sepi dan cuma saya lihat di Regis pun sepi, cuma berdua di pos 1 waktu itu. Dan mohon maaf saya dengan entah dikatakan salah itu gak apa-apa, saya mendirikan di dalam shelter. Itu karena saya dengan niat pengen melindungi istri saya, takutnya terjadi apa-apa di dalam. Pas beres adzan maghrib, istri saya mau kencing keluar. Pas sebelum kencing pun katanya ada yang suara lagi mencangkul, lagi kayak benerin merinding lagi cok. Aduh, mohon maaf. Berarti udah ada terdengar yang aneh-aneh. Iya. Itu pas dari jam 6 lah, jam 6. Lagi mencangkul, lagi benerin apa ya? Sengket kalau di bahasa Sunda itu apa ya? Sengket aja tangga. Jadi kayak lagi benerin tangga. Teman-teman yang pernah ke Selamat pasti tahu di sebelum shelter mau sampai ke shelter yang sekarang banyak bangunan warung. Pos 1. Di pos 1 itu dulu itu tahun 2016 juga sudah ada bangunan warung, maksud semi permanen warung. Ada tangganya gitu, pas mau sampai ada tangganya. Kita kayak lagi benerin itu di jalur itu. Kayak lagi benerin. Ditengok di jalur tersebut, gak ada siapa-siapa, tapi suaranya masih ada. Masih ada suara itu. Iya. Udah enggak, memang takut ada, cuman udah gak begitu kaget yang berlebihan ya. Dalam hati ya buset dah, ada lagi kayak gitu kan. Biarinlah mereka. Iya, gitu. Jangan ganggu. Gitu. Ya udah, saya juga ke istri saya, udah yuk ke dalam aja. Tapi gak banyak ngomong. Dan yang menunjukkan juga istri saya loh. Jadi kan otomatis meskipun udah suami istri, kalau istri mau kencing masa kita kan nunggu juga, terus dia cari lokasi yang strategis, manggil yang katanya ada suara ya bareng-bareng nengok lah, nggak ada, tapi suaranya ada, tapi nggak ada yang aktivitas. Mas Kobra juga kedengaran tuh suara itu? Sama, kita berdua berdengar sama. Oh, berarti Mas Kobra sama istri Mas Kobra itu sama-sama mendengar suara aneh, bukan tersebut, suara aneh ya, suara tersebut lah ya. Makanya saya tadi ngobrol, tanyakan saja pada istri saya kalau nggak percaya gitu. Tapi pas dilihat nggak ada satu orang pun yang beraktivitas, apalagi logikanya pas jam 6 maghrib pas maghrib itu pasti yang bekerja pun pasti istirahat dong. Yang warung juga turun sore mah. Udah gak ada siapa-siapa itu, gak ada siapa orang lain gitu, cuman kita berdua. Nah, setelah kejadian itu apakah Mas Kobra masih tetap stay di pos 1 atau naik atau kembali turun ke base camp? Saya stay di situ. Saya di dalam tenda dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Ternyata Isya masuk, waktu Isya langsung dari situ nonstop sampai jam 6 pagi. Apa tuh? Tapi alhamdulillahnya cuma suara malam itu. Banyak suara-suara aneh. Awalnya memang bener banyak suara aneh. Awalnya pas masuk jam 7 itu kita posisi dalam tenda udah udah ketakutan karena tadi pas maghrib mencari aman aja, keluar pun mau ngapain itu. Di dalam, di atas pohon itu kita dalam shelter, tahu kan di sekeliling itu banyak pohon besar. Dia dengarnya di atas, ya kalau bukan di atas pohon di mana lagi sih selain di atas atap gitu. Ada suara ya kayak monyet gimana ya suaranya. Tapi lama-lama jadi kayak ketawa. Cekikikan, kayak ketawa cekikikan. Ya itu entah dekat atau jauh, meskipun ada anggapan bahwa kalau suaranya dekat katanya si anunya jauh. Terus kalau suaranya jauh ternyata hati-hati si anunya dekat. Tapi saya waktu itu buat amat yang jelas itu memang suara ada itu. Nggak tahu posisinya di mana, saya nggak bisa melihat. Entah apa itu yang bersuara, itu Mas Kobra belum nggak tahu. Saya bukan anak indigo, saya nggak tahu itu apa itu. Yang jelas dan tidak itu menampakkan wujudnya. Enggak, alhamdulillahnya enggak. Ya karena nggak berani melihat. Karena nggak berani melihat keluar, dan memang saya nggak bisa membuka aura, saya nggak bisa melihat yang sosok seperti itu, enggak. Tapi cuma bisa merasakan. Cuma bisa merasakan. Nah,
Gak selesai di situ. Selanjutnya itu suara kan di warung-warung yang berdagang di pos 1 itu biasanya sampah-sampah yang bekas makanan jajan pendaki itu dikarungin. Itu waktu saya naik itu masih ada di karungnya, tapi rapi bersih ya, memang, tapi cuma dikarungin. Itu suara diacak-acak sama entah manusia atau entah binatang. Itu suara diacak-acak, suara apa ya, botol minuman plastik gimana sih kalau diacak-acak, keracak kayak sama kucing atau apa. Iya gitu, betul persis seperti itu. Lama kelamaan suara saungnya runtuh. Saung warung itu. Saung warungnya lama-lama suaranya kayak lagi diruntuhinnya gimana sih gitu suaranya. Wah, kagetnya luar biasa. Makin panik. Wah, ya. Takut. Habis di situ ngelilingi shelter. Suara binatang, tapi itu yakin bukan suara orang, kayak suara binatang kayak kaki kuda, kaki apa gitu lah pokoknya. Tak. Kalau suara sepatu pendaki kan beda. Beda. Kayak binatang lah, itu kayak binatang, masih binatang. Nah, dari mulai suara binatang tersebut, saya membawa belati saat itu. Belati yang ukuran 30 cm. Saya taruh, saya sila, posisi sila seperti ini menghadap tenda, pintu keluar tenda, tapi masih dalam shelter. Saya standby-kan belati tersebut dan istri saya tidur di pangkuan saya dengan harapan tetap jaga aman. Kalau ada apa-apa itu ya kita udah siap lah, itulah kalau ada binatang gitu. Berusaha tegar lah. Iya, udah tegar padahal dengan keadaan kagak karuan. Aduh. Puncaknya itu suara itu gak berhenti jam atau sejam 2 jam. Itu semalaman. Suara itu semalaman. Yang ketawa, yang suara berisik sampah, suara yang mengelilingi. Dan puncaknya kita ambil singkatnya aja yang paling vital menurut saya itu. Nubruk ke shelter. Di shelter kan bawahnya seng gitu. Krak. Kayak babi nyeruduk gitu. Krak. Buset, makin kira-kira aja buset. Ini kapan gua tidurnya gitu. Aduh, panik sumpah. Ini istri saya tidur di pangkuan saya begini. Aduh, sumpah. Gila, apes banget dalam hati, ya Allah, sambil baca-baca lagi. Dan puncak paling saya takutnya itu suara harimau. Itu puncak paling, itu darah yang ada di sekujur tubuh itu kayak gak ada les. Kalau di film kartun itu putih langsung. Kalau di film Tom and Jerry itu langsung putih, gak ada darahnya. Itu puncak paling saya takutnya waktu itu, kayak suara harimau di Mas belakang Cobra shelter. Berusaha tetap tenang. Iya. Ya, untuk masih alhamdulillah masih selamat. Alhamdulillah. Dengan intinya tenang lah ya. Tenang. Nah, mungkin ya bisa dipetik pelajaran juga di situ. Apapun yang terjadi, selama tidak mengganggu fisik kita. Iya. Selama tidak mengganggu fisik loh. Kalau mengganggu fisik kan oke, kita melawan dong. Iya. Masa mau diam aja gitu. Tapi kalau tidak mengganggu fisik, hanya mental kita yang dihajar itu istilahnya. Tenang aja, yakin aja. Ya, minta tolong sama yang Tuhan lah. Tuhan lah. Semua agama pasti punya Tuhan. Ke Tuhan, minta tolong Tuhan, saling menguatkan dengan sesama tim pendakian, saling menguatkan bahwa tenang, selama tidak menyerang fisik kita, it's okay. Yang penting kitanya tenang, tapi dalam tenang tersebut kita siaga, waspada. Itu insya Allah aman. Dan itu saya juga mengalami. Saya itu selesai suara dan itu tersebut itu pas pagi-paginya 5:30 pagi. Nyaris 12 jam saya diganggu di situ. Kagak selesai, kagak berhenti, kagak ada jeda. Udah itu kelar baru bisa keluar. Kan matahari udah mulai muncul tuh sana. Dengan wah, udah kayak patriot aja gue, berani keluar melawan rasa takut. Keluar bersih, kayak gak ada terjadi bersih, kagak terjadi apa-apa. Itu warung tetap saung warung itu berdiri dengan begitu kokohnya. Sampah tetap terkantongi dengan rapi. Di tanah pun nggak ada bekas binatang apapun. Memang dulu di atas meja warung cuman ada cabai rawit beberapa biji lah gitu. Cuman ada 4 biji malah gitu. Yang lainnya seperti sedia kala sebelum hari sebelumnya itu nggak ada perubahan. Rapih lah ya. Rapih, bu. Satu semalam ngapa? Berarti itu di pos 1. Itu di pos 1 ya, kejadian yang dialami oleh Mas Cobra sama istrinya. Nah, mungkin entah itu cuma sekedar pendengaran Mas Cobra sama istri atau apa,
Nah, bagi yang teman-teman sekali lagi yang pernah ke Gunung Selamet, apakah ada juga yang sama pernah mengalami? Ya mau percaya mau tidak, itu kembali lagi ke percaya diri kita masing-masing gitu. Betul. Ya ini hanya sekedar, sekali lagi ini hanya sekedar sharing pengalaman Mas Kobra, karena saya penasaran juga. Soalnya banyak informasi kalau di gunung itu tidak terlepas dengan mitos, mistis dan horor ya, meskipun di sekeliling kita juga ada. Karena di sana lebih gitulah. Auranya beda. Nah, setelah kejadian itu Mas Kobra itu rencananya itu apakah naik ke puncak atau gimana itu rencananya? Konsisten saya tetap naik. Konsisten tetap dilanjut perjalanan pada pagi hari itu. Pada pagi harinya dengan istri saya, dan sepanjang jalur sampai pos 5 tidak menemukan orang. Sepi waktu itu, sepi, naik. Dan tidak hanya di pos 1, di pos 5 pun masih aja ada. Dengan harapan mungkin kan yang bisa ngecamp itu di pos 5 yang ada shelternya lah, 1, 5, 7. Nah, dengan harapan mungkin Mas Kobra itu bisa bertemu dan bergabung sama pendaki lain. Karena pada waktu itu tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda waktu itu. Tapi ya kenyataannya cuma ada segelintir orang. Saya bisa ceritakan ya. Saya mau ceritakan sedikit bahwa waktu itu memang saya bertemu dengan beberapa pendaki. Ada pula pendaki dari mancanegara. Jadi waktu itu saya bertemu dengan namanya siapa, orang Tasik loh. Sama loh, orang Tasik. Anak Unsud juga, anak MPL, UPL Unsud, yang dari Unsud perwakilan ke Kartens Piramid, proyek Kartens Piramid, Puncak Jaya men. Siapa itu? Nah, kalau ada yang tahu kasih tahu saya mau sapa beliau. Dia sedang, karena dia udah expert, dia kan udah sepak terjang, jam terbangnya udah sampai ke Kartens mah, itu istilahnya udah luar biasa. Nasional ya. Iya. Dia nge-guide orang dari Singapura. 10 orang mah ada lah itu, orang mancanegaranya. Dia mengantar, kita sapa biasa, saling sapa di pos 5. Di pos 5 alhamdulillah saya ketemu dengan orang, meskipun orang lainnya juga bahasanya saya gak mengerti. Translate. Gue udah ya udah kayak orang bego di situ pada ngomong apaan. Nah, singkat ceritanya kita buka tenda di pos 5 ya, karena itu sampai masih agak siangan. Sebelum asar nyampe. Tapi Mas Kobra berniatan stay di situ aja deh udah. Pos 5 bareng-bareng sama temen yang dari Tasik juga kan, jadi kalau ada apa-apa kan oke, ada yang lebih berpengalaman. Nah, pas besoknya mau summit terjadilah lagi. Berarti sekitar jam 1 malam. Enggak, waktu itu saya rencana summit jam 4. Jam 4. Iya, jam 4. Karena gak terlalu jauh sih kan dari situ, beda sama Semeru sama Rinjani. Kita pasang alarm jam 4, bangun. Pas malamnya alhamdulillah ya, pas malam sebelum tidurnya aman, gak ada gangguan. Jam 4 itu kan mau summit. Saya pas bunyi alarm baru bangun kan. Di luar udah ada yang ngomong, udah kayak drama Korea tuh ya, mungkin orang Singapura juga, buset, udah kayak denger drama Korea aja nih, namanya apa gitu. Istriku juga ketawa-ketawa, dia suka nonton drakor kan, juga ketawa-tawa ya kayak nonton film kan. Tapi gak ngerti. Tapi yang jelas suaranya kayak yang mau siap-siap summit. Yang selebrasi persiapan mau summit itu. Dengan dilanjut dengan suara kaki, suara sepatu, drap langkah. Karena saya dengan istri saya mendirikan tenda itu di antara shelter terus jalur naik ke puncak. Nah, kita di lahan tersebut di pinggirnya. Jadi kan yang mau muncak lewat sini nih. Udah jelas itu. Truk. Jadi habis ngobrol bahasa Singapura tersebut, berdoa lah ya. Berdoa, mungkin terus selebrasi, berangkat. Kan jelas pada berangkat. Berarti aman, Neng, gue bilang sama istri saya. Di puncak kita ada temen. Puncak juga meskipun kita telat, di atas ada orang. Ya, gitu. Mengalir seperti biasanya kita summit, tapi agak
agak-agak disilpilin sih ya. Niat jam 4 berangkat, jam setengah 6 baru berangkat. Oh, berarti makan dulu. Enggak bareng. Enggak bareng, mereka duluan. Suaranya maksudnya duluan. Ya, enggak tahu, silakan ceritakan aja dulu. Aduh ya Allah. Seperti biasa ya berangkat summit cuman agak telat gitu. Jadi sunrise itu masih di jalan, gak di puncak. Sampai puncak. Alhamdulillah saya merangkul seperti biasa selebrasi. Oh, sampai gitu. Puncak. Sampai karena itu udah pendakian ke berapa lah gitu ya. Setelah ada pengalaman. Ya, makanya saya berani ngajak istri saya. Biasa selebrasi saya meluk istri saya, terus memutuskan bahwa istri saya mau ke kawah. Maksudnya ke bibir kawahnya yang bawa ke puncak Surono, Jadi kalau di Piabambangan itu kita ke puncak utamanya dulu, terus turun lanjut ke kawah, itu sekitar kurang lebih 15 menit sampai ke bibir kawahnya ke sana, nanti gabung sama yang jalur Tegal sama Guci. Nah, pas di atas senangnya ada, pelangga-pelongonya gimana? Nah, orangnya yang tadi lain kemana? Rombongan tadi saya cari-cari gak ada. Jam berapa itu? Itu agak masih pagian sih, jam 9-an lah. Jam 9-an. Jam 9-an. Tapi di antara kebingungan itu gak ngomong. Kita sama istriku cuman yang tadi mana? Enggak tahu, ya udah. Mungkin lagi explore, jalur mana atau lagi kemana itu. Oke lah, it's okay. Jadi kita selebrasi aja, kita sampai ke puncak, ke BKW foto-foto seperti biasa. Turun. Singkat ceritanya, turun kembali ke camp. Di samping camp itu ada orang berkerumun. Itu rombongan yang Singapura. Lagi persiapan mau muncak. Jam? Ya pas begitu turan, enggak jam 9 kita di atas, turun ke jam 11-an lah. Jam 11. Jam 11-an. Mereka jam 11-an. Baru persiapan. Loh, kan orang Tasik yang jadi guide-nya tuh. Mereka kemana? Mau kemana? Gitu. Mau kemana? Ya. Gitu. Udah muncak, mau muncak. Ya. Gitu. Loh, bukannya tadi subuh? Enggak, kita enggak ngejar sunrise kok. Jadi yang penting muncak karena kita kan enggak charter mobil. Jadi bookingan mobil yang kita nanti jemputnya di Tegal. Jadi mereka mau lintas. Jadi mereka naik Bambangan turun ke Tegal, nanti jalur Guci. Sana explore Guci. Iya, gitu. Jadi kita gak ngejar sunrise, jadi baru berangkat muncak saat itu. Sambil bawa Iya. Saya bilang, "Oh ya udah hati-hati." Oke. Terus sambil ngomong, abis ngomong hati-hati gitu, gue bawa balik kanan sama istri saya. Oh, yang tadi siapa dong? Yang pagi subuh tadi berangkat. Subuh tadi. Iya. Yang tadi tapi gak sempat dibicarakan ya. Sempat ditanya, enggak ya tadi kan enggak pagi tadi. Bukannya tadi pagi berangkatnya, kan gitu. Bukannya tadi subuh berangkatnya. Oh, enggak, tadi masih tidur katanya. Berangkatnya sekarang karena kita lintas, jadi enggak tadi pagi. Oh iya ya udah hati-hati. Terus balik kanan ngadep istri saya. Tadi siapa? Goblok, yang tadi siapa? Rombongan siapa dong tadi? Mantesan di puncak kagak ada siapa-siapa. Siapa ya? Iya. Masa waktu itu langsung packing udah balik turun langsung ya. Baru tadi cuma kedengaran suaranya aja ya. Iya, jadi waktu itu memang tidak melihat sosok atau apapun, cuman suara ya, cuman ya aneh aja bagi saya. Udah yakin aja teman-teman yang di sana gitu mau muncak ya. Buset dah. Tapi di antara keseluruhan saya pernah ke Selamat. Ini saya memang masih banyak ya yang saya alami yang di luar nalar gitu. Cuman yang paling menurut saya itu vital dan aneh itu puncak keanehannya. Saya bisa bisa dikatakan ini yang saya akan terakhir ceritakan kepada teman-teman. Dan baru kali ini ya diceritakan ya. Saya baru kali ini cerita. Saya sering, bukan sombong, sering diminta untuk bercerita pengalaman baik oleh komunitas teman-teman atau anak PA SMA itu. Gimana sih pengalamannya, sharing sama kita itu. Saya sampai saat ini belum pernah menceritakan hal mistis apa yang pernah saya alami, enggak. Saya yang ceritakan itu adalah excitednya di gunung gimana, indahnya gimana, medan jalurnya gimana, persiapannya gimana. Cuma itu yang diceritakan. Tips and triknya. Iya, mistisnya saya gak pernah ceritakan, saya skip. Baru kali ini berarti. Iya, karena takutnya saya ngasih sugesti bahwa di gunung itu gimana jadi takut, jadi gak mau naik gunung, takutnya gitu. Iya. Jadi baru kali ini saya ceritakan. Nah, puncaknya yang akan saya ceritakan akhir kali ini. Tapi bukan istilahnya yang cuman itu tapi
ya yang menurut saya di luar lah, di luar nalar itu. Waktu pendakiannya waktu saya wisuda. Waktu saya wisuda itu tahun 2013, saya mendaki dengan saya membawa 2 orang saudara saya dari Tasik. Tapi tetap mengajak orang yang Papua Maluku tersebut. Yang di video tersebut itu Rajab yang sempat dibahas kemarin. Saya ajak lagi buat selebrasi. Karena dia bukan seperjuangan ya. Beda angkatan, beda kelas, terus beda jurusan juga, tapi main selalu sama-sama itu. Terus ya saya ajak aja buat hiburan juga kan di jalan. Kalau sama orang-orang timur kan apa ya, seru lah kalau sama orang timur mendaki, fisiknya oke, banyolannya juga oke. Saya ajak. Waktu itu singkat ceritanya saya selebrasi wisuda, keluarga saya keluar dari auditorium itu ke kiri arah Tasik pulang, saya ke kanan arah gunung. Muncak. Nah, singkat ceritanya ini saya yang akan saya ceritakan itu hal yang dalam tanda kutip mistisnya aja ya. Jujur saya pas naik mah tidak mengalami yang aneh-aneh, lancar. Alhamdulillah. Pas turunnya itu kan pas naik si Rajab orang Maluku itu apa ya, excited biasa lah, ceria. Karena dia ambisi untuk ikut TNI, dia sepanjang jalan nyanyi Mars TNI. Wah, biasa gitu. Pas turun diem dia. Diem aja. Dari pos berapa itu? Habis dari puncak. Pas mau pulang. Kita stay waktu itu alhamdulillah sampai di pos 7. Di pos 7. Ya, jadi dekat lah ya. Dekat, itu enak karena udah tahu itu manajemen itu. Dari pos 7 kita turun, pulang. Pas habis puncak. Di jalan dia diem sepanjang jalan dari pos 5 kalau nggak salah. Begitu lewat pos 5 langsung diem. Udah kayak habis ditegur sama komandan aja. Iya. Ini aja. Padahal itu jam siang. Habis turun puncak kan sebelum duhur lah. Itu langsung packing, makan dikit, packing terus cabut gitu. Siangan lah gitu, belum gak malam maksudnya. Siang diem aja nih, orang kenapa? Jadi kayak, pertanyaan juga. Ya jadi pertanyaan biasanya ceria kan. Yang tadinya ceria gimana jadi langsung pendiam aja nih orang. Tapi gak ditegur pada waktu itu. Sempat ditanyain, "Jab, kenapa?" Tidak. Dia bilang gitu, cuma bilang tidak. Oh ya udah. Yang bener Jab, cerita udah tidak. Tetap dia bilang tidak. Ya udah, kan oke, kita gak mau memaksakan kehendak, kita cukup tahu yang penting dia ada bersama kita dengan keadaan sehat, oke. Tapi kita tetap kontrol. Takutnya psikologinya atau gimana atau apa. Turun. Pas turun bukan nggak terjadi apa-apa. Ada satu kejadian pas mau sampai ke gerbang pendakian Bambangan. Ada satu kejadian yang memang di luar nalar saya gitu dan tim saya itu semua tim teman saya yang 3 orang lagi, yang saudara saya yang dari Tasik 2, terus Rajab juga sama itu mengalami. Jadi gini, pas saya turun dulu waktu jalur Bambangan itu, sekarang kan dari gerbang lurus. Kalau sekarang kalau dulu ke kiri dulu ke yang ada lapangan, yang ke kebun warga, lewat dulu sungai yang di bawahnya. Jadi begitu gerbang langsung ke sini. Kalau sekarang kan lurus. Nah, pas turunnya kan saya lewat yang ke sini. Itu yang pas dekat lapangan, kan saya itu waktu itu sepi. Rombongan terakhir itu rombongan saya. Pas turun Otomatis gak ada siapa-siapa lagi di belakang. Nah, pas saya sampai ke lapangan tersebut, saya melihat ada orang di belakang, rombongan pendaki dari kejauhan. Saya kan kaget. Siapa itu? Padahal tadi kan terakhir gak ada siapa-siapa. Saya berani bersaksi sama teman-teman saya. Pas begitu dekat itu rombongan itu adalah rombongan kita. Maksudnya gimana? Paham nggak? Jadi kita rombongan 4 orang. Yang turun itu 4 orang sama. Iya. Sama 4 orang. Pas begitu dekat makin jelas. Muka, pakaian sama.
maksudnya bentuk wujud kita itu apakah cuma Mas Kobra atau yang lainnya tiga juga. orang? Tiga orangnya pun sama kan kita lagi melihat berjejer itu, gitu. berjejer turun. Ada tergan di belakang. Kelihatan. Semua balik. Wah, kok jadi ada orang? Iya. Padahal kita terakhir. Kita kan terpaku. Itu jalan terus. Mendekat ke arah kita. Pas begitu mendekat, kita melihat diri kita. Ibaratnya kita nongkrong nih di sini nih. Kita nongkrong di sini. Di sana juga kita lihat nongkrong yang seperti ini juga. Kan aneh. Melihat diri sendiri. Nah, berarti semuanya itu melihat. Semua melihat dan semua itu panik, semua itu kaget, aneh. Apakah itu nyata? Atau gimana? Cuma malah halusinasi kita. Ekstrimnya. Gitu. Ya kembali takutnya halusinasi atau apa. Ekstrimnya kita saling tabok, saling cubit. Takutnya untuk membuktikan takutnya kita yang ada di dunia lain. Dan itu yang kita yang asli. Gitu loh. Paham gak Pak? Jadi ada yang mungkin ada teman-teman yang pernah ngalami hal tersebut. Jadi melihat diri kita gitu. Nyata itu, ada di depan mata itu. Nah, apa yang dilakukan Mas Kobra sama teman-teman itu? Waktu itu saya masih habis saling cubit, masih terpaku aneh sambil melihat, dan begitu mendekat beberapa meter kita langsung, wah, ini udah gak bener. Ini udah gak bener. Ini ya gimana mau bener, itu kita sendiri yang turun. Melihat kita sendiri istilahnya, iya. Langsung ya udah pulang turun udah langsung. Kebanyak cerita langsung ke base camp. Tapi pas begitu nyampe gerbang saya lihat lagi ke belakang itu gak ada. Alhamdulillah selamat sampai ke base camp. Tapi sampai saat ini gak ada yang bisa memecahkan bahwa itu. Nah, apa? Nah, bagi yang teman-teman juga para pendaki yang pernah mengalami mungkin bisa sedikit mengasih info apakah pernah mengalami dan itu disebutnya itu apa gitu ya bisa itu. Untuk para yang bisa melihat mistis juga indigo lah disebutnya. Silakan mohon jelaskan biar saya paham mungkin. Gitu. Memang sekarang juga maklum gak apa-apa, tapi ya masih pertanyaan. Kok bisa terjadi seperti itu gitu. Dan belum bisa memecahkan. Iya, karena saya gak tahu apa-apa soalnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Gak ada yang cerita di situ. Pas sampai di Purwokerto di kosan lah. Saya tanya dengan lebih intens, dengan pendekatan seperti ini. Ya, kenapa? Bilang cerita. Tidak. Tetap bilang tidak. Tidak, udah cerita. Ya di sini aman, gak ada gangguan apa, beda sama di lokasi kan itu. Dia sambil meluk gitar. Tapi gak dimainin. Dia meluk gitar tapi gak dimainin. Jadi begini katanya. Kocak, ekspresinya yang kocak ya. Begini. Ya udah kayak gimana gitu, udah kayak ditanyain sama jenderal aja gitu. Begini. Wah, sambil terlihat ketakutannya luar biasa. Pas saya turun katanya lewat pos 5, saya melihat depan kamu ada monyet. Bilang iya ada monyet, bilang monyetnya ke muka gua lagi. Bangsat kan. Ini tengik banget bercanda. Iya deh bener monyet katanya gitu. Monyet nih bilang ke gua. Serius katanya, serius. Ya kan di gunung itu kan monyet banyak kayak gitu. Itu memang habitatnya, gua bilang gitu. Tidak katanya. Tidak gimana? Bukan sebesar yang normal ada. Itu lebih besar dari pohon kelapa katanya. Buset kan gua gitu kaget. Tapi cuma penglihatan dia. Monyet tersebut. Sama gitu juga takut ini kan besar. Gua juga takut sama lu jadi gitu kan. Percaya biar ceria lagi gitu. Terus pas turun katanya mendekati pos 2 katanya. Saya melihat pohon yang besar. Daunnya jadi rambut. Kalau yang itu jujur nih. Kalau yang itu saya sendiri melihat. Karena saya gak berani ngomong juga, kirain saya doang. Ternyata dia juga melihat. Tapi jadi dia pohon mentalnya kena dia. Mentalnya kena. Karena mungkin dia baru pertama kali lihat yang hal seperti itu atau gimana. Jadi mentalnya kena. Ya saya gak bicara sama dia itu dan sama teman-teman lain. Ya cukup konsumsi saya aja gitu. Tapi tadinya. Tapi ternyata dia katanya melihat pohon yang rindang itu katanya daunnya semua jadi rambut.
Langsung saya ternyata dia lihat juga. Kirain gua doang. Ya akhirnya bercerita panjang lah lebar itu. Jadi ciri-ciri gimana, bener gak rambutnya gini-gini? Oh sama juga. Berarti sama. Disamakan tadi sama apa yang dilihat sama Mas Kobra itu sama klop sama berarti memang itu memang terlihat sama saya dan sama dia. Katanya bilang gini yang lucu, aduh katanya, saya daripada ketemu sama yang begituan saya lebih baik ketemu sama macan katanya. Kan goblok ya, gua mending takut sama macan dimakan, hantu mah kagak ada. Iya, hantu mah gak makan, gak dimakan kita. Kalau macan mah habis gitu. Dia katanya gitu, lebih baik sama macan katanya ketemu daripada sama hantu. Tapi setelah itu Rajab itu berhenti mendaki atau enggak? Saat itu waktu itu saya kan sudah saya kembali kan ke kampung halaman. Oh iya, ke Tasik. Jadi kesini saya jarang bertemu dan sempat lost kontak juga, tapi dapat kontak kembali. Saya kontak kembali, katanya dia sudah kembali ke kampung halamannya juga. Tapi mentalnya sudah aman. Waktu saya kerja di Jakarta di Priuk sempat video call biasa video call. Dan lihat ekspresinya udah semringah lagi. Entah mungkin dia dapat gajinya yang gede karena kerjanya di PT atau gimana itu. Tapi kalau saya cerita kembali yang waktu pendakian, mungkin dia ekspresinya beda. Kocak sih Pak. Tapi ya di luar itu semoga teman-teman seperjuanganku semua yang meskipun mengalami apapun, semoga sehat selalu. Amin. Terus semoga kalian diberikan kebesaran hati untuk tenang menghadapi hidup dimanapun berada, karena kuncinya untuk keselamatan itu sabar dan tenang. Tenang ya. Kalau nggak tenang dan nggak sabar itu pikiran kemana-mana, kita ngambil keputusan itu suka salah. Udah gitu aja paling pesan. Jadi, untuk kali ini logikanya ya jelas harus dipakai. Ya mungkin Mas Kobra untuk video kali ini terima kasih. Sama-sama atas informasinya. Bisa menceritakan pengalaman, mungkin ya menurut saya dianggapnya mistis lah ya. Tapi sekali lagi video ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman para pendaki. Dan mohon maaf mungkin kalau banyak dari kita obrolan-obrolan yang salah, mungkin terus banyak kurang berkualitas atau apa. Kita sekedar cerita aja lah, cuman sharing. Cerita lah ya. Sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menghalangi untuk para pendaki untuk mengeksplor gunung yang ada di tanah alam. Sekali lagi semangat buat para pendaki, jangan berhenti mendaki dan mencintai alam di sekitar kita. Orang hebat tercipta itu dengan orang yang suka-suka di alam. Nah, biasanya pola pikirnya beda. Semangat terus berpetualangan, terus explore NKRI ini. Indonesia itu indah. Jangan berhenti dan jangan diam di rumah aja. Siap. Kita kemana selanjutnya Bang Obra? Selanjutnya kita kemana ya? Ke Galunggung aja kali ya. Ke Galunggung aja. Ke Galunggung aja deh. Siap. Saya pengen nyoba ke Gunung Pin aja lah. Oke lah, oke. Nanti sama Bung Kobra diantar ke Gunung Pin. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin ya sekian dulu ya Mas Kobra. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari buat semuanya. Salam lestari.